Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai analisa fundamental ya. Jadi fokusnya bagaimana caranya mudahnya ya untuk membandingkan valuasi perusahaan secara fundamental. Dengan contoh kali ini saya menggunakan aplikasi Stockbit ya. Terus terang aja saya sudah menggunakan Stockbit ini sudah lama banget ya. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara mudahnya ya kita membandingkan valuasinya, kita pilih yang terbaik, yang murah ya, yang bagus ya, seperti itu ya. Jadi saya langsung pindahkan dulu ke Stockbit ya. Jadi stockbit.com ini untuk aplikasinya di browser ya. Sebentar, saya pindah dulu ke halaman utamanya. Jadi kalau kita ke stockbit.com ya, ini kita akan dapatkan tampilan streamnya ya. Jadi kita langsung ke ketik sahamnya ya. Jadi kita kali ini akan membahas mengenai sektor poultry ya, atau istilahnya saham unggas ya, seperti itu ya. Jadi saya ketik Java. Nah, di sini adalah grafiknya untuk Java. Nah, di bawahnya ada beberapa tab di sini ya, tabulasi di sini ya. Kita pilih yang comparison. Nah, di comparison ini ada beberapa data fundamental ya. Kita bisa membandingkan. Di sini defaultnya ada Java, SMAR, Cepin, Mior ya. Kita ganti jadi Java, Cepin, Main, kemudian WMUU. Jadi sebagai contohnya kita hanya membandingkan 4 aja ya. Memang ada beberapa yang lainnya, tapi fokus kita ke 4 aja cukup ya. Kita akan bandingkan mengenai data fundamental yang paling atas ini ya. Di sesi yang pertama ini ya, sectionnya ya, current valuation. Jadi kita akan bahas apa itu current PE, apa itu earning yields, apa itu current price to sales, price to book value, EV to EBIT ya, dan sebagainya ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi kita bandingkan yang bisnisnya kurang lebih sama ya, masih dalam satu sektor yang sama, industrinya juga sama ya, Java, Cepin, Main, dan WMU. Jadi kita kembali ke slide-nya tadi ya, presentasinya. Jadi kita akan memilih atau membandingkan valuasi perusahaan ya dengan menggunakan Stockbit ya. Jadi ini kita lihat tampilannya sebelumnya ya, saya sudah bahas sebelumnya. Jadi yang pertama saya bahas mengenai price earning ratio, PE ratio. Apa itu PE ratio? PE ratio dia adalah perbandingan atau rasio antara harga saham dengan laba bersih perusahaan ya. Jadi kalau rumusnya itu harga saham dibanding dengan dibagi dengan EPS ya, earning per share ya. Nah, EPS itu dia dihitung 12 bulan. Nah, pilihannya ada dua, annualized disetahunkan atau pakai TTM, trailing 12 months ya, 12 bulan terakhir. Kalau annualized contohnya kuartal terakhir kan kuartal 3 ya, itu 9 bulan pertama. Jadi EPS-nya itu kita bagi 3 kemudian dikalikan 4. Dikalikan 4 ya. Itu disetahunkan. Kalau annualized seperti itu. Kalau TTM dia lebih fokus ke 12 bulan terakhir. Seperti itu ya. Jadi memang sedikit beda untuk price earning ratio-nya pakai TTM atau annualized. Nah, seperti itu ya. Jadi PER itu atau PE ratio ya kan, dia kalau lebih tinggi biasanya umumnya perusahaannya dinilai tinggi ya atau overvalued. Kalau biasanya PER-nya rendah itu biasanya dinilai rendah atau undervalued ya. Bisa juga diasumsikan dia lumayan murah ya kalau PE rasionya rendah, seperti itu ya. Secara sekilasnya seperti itu. Contohnya untuk price-nya, harga sahamnya Java 17 Desember 2021 dia di harga 1.605. Jadi EPS kuartal 3 itu kalau disetahunkan di 171 per lembarnya ya. PE rasionya berarti 1.605 dibagi 171 sama dengan 9,38. Artinya untuk mendapatkan laba per lembar saham sebesar 171 rupiah itu kita harus membayarnya 9,38 kali ya dari EPS-nya, yaitu sebesar 1.605 yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan laba bersihnya per lembar saham 171 ya, seperti itu ya. Umumnya per yang lebih rendah lebih baik ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya yang kita lihat ada earning yield-nya. Jadi earning yield itu dia kebalikan dari PE ratio. Umumnya lebih tinggi lebih baik ya. Jadi rumusnya EPS dibagi harga saham. Kebalikannya dengan PE ratio ya. Kalau harganya Java 17 Desember 2021 dia ditutup 1.405. Jadi EPS-nya 171 sudah di-annualize ya. Untuk kuartal 3 di-annualize jadi 171. Earning yield-nya dia berarti 171 dibagi 1.605 sama dengan 10,65%.
Nah, earning yield ini memang jarang digunakan kalau dibandingkan dengan PE ratio ya. Biasanya digunakan untuk menunjukkan tingkat pengembalian investasi ya, seperti itu ya. Jadi untuk per lembar saham seharga 1.605 untuk Java itu pengembalian tingkat investasinya sebesar Rp171 ya, seperti itu, kurang lebih 10,65%-nya. Kemudian yang kita lihat adalah current price to sales atau PS ratio. Jadi PS ratio menunjukkan berapa banyak investor bersedia membayar per rupiah atau US dollar penjualan untuk sebuah saham. Rasio PS ini juga dikenal sebagai kelipatan penjualan. Biasanya paling relevan digunakan untuk membandingkan perusahaan di sektor yang sama atau industri yang sama ya. Jadi rasio PS dihitung dengan membagi harga saham dengan penjualan per saham. Rumusnya kalau bahasa Inggrisnya MVPS dibagi dengan SPS. MVPS itu market value per share dibagi dengan sales per share ya. Kalau rasionya rendah itu biasanya menunjukkan perusahaan dinilai rendah atau undervalue. Kalau rasionya tinggi berarti menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dinilai tinggi ya atau overvalued ya. Nah, kelemahannya kalau kita menggunakan rasio PS, dia tidak memperhitungkan laba bersih dari suatu perusahaan. Dia hanya memperhitungkan penjualannya ya. Jadi kalau penjualannya naik banyak ya kan, rasio PS-nya dia kemungkinan turun ya, itu ya, rendah ya. Nah, tapi kan laba bersihnya belum tentu naik ya, seperti itu. Kalaupun penjualannya dia naik tinggi ya. Ya, kurang lebih seperti itu kelemahannya, tapi masih digunakan juga sebagai bahan pertimbangan ya. Untuk current price to sales-nya untuk Java, hitungannya harga penutupan 17 Desember 1605. Penjualan Java itu dia di kuartal 3 sebanyak kurang lebih 32,8 triliun. Kalau di setahun kan sebanyak 43,7 triliun. Jumlah lembar saham Java itu sebesar 11,7 miliar ya. Jadi kalau dibagi sales per share-nya, jadi penjualannya itu dibagi jumlah saham beredar, itu berarti per lembarnya itu menghasilkan penjualan sebesar 3.730. Nah, dengan harga segitu kita membayarnya di market itu per lembarnya berapa? 1.605. Jadi price to sales ratio-nya 1.605 dibagi 3.730 sama dengan 0,43 ya. Itu untuk Java ya. Kalau kita lihat kembali ke belakang, nah ini sama ya dengan yang di Stockbit ya. Jadi saya sukanya dari Stockbit, saya selalu pakai ya. Itu dia datanya untuk fundamental lumayan akurat ya. Jadi kita nggak perlu hitung-hitung sendiri, sudah otomatis ya. Kita tinggal membandingkan aja, memilih yang terbaik ya. Nah, berikutnya untuk perbandingannya itemnya adalah price to book value. Jadi rasio PBV yang lebih rendah itu umumnya dianggap saham tersebut sebagai undervalued atau istilahnya murah ya. Jadi harus dibandingkan dengan PBV rata-rata industrinya di sektornya. Jadi PBV juga menunjukkan apakah Anda membayar terlalu banyak. Ya seperti itu ya. Kalau misalnya nilai bukunya 500, Anda membayar 1000, berarti Anda membayar 2 kali lipatnya, seperti itu ya. Kalau untuk Java ini kan PBV-nya dia 1,61 kali, yang artinya Anda itu membayar 1 kali lebih mahal daripada book value per share. Jadi book value per share itu rumusnya ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar ya, seperti itu ya. Jadi ekuitas per lembar sahamnya, seperti itu ya istilahnya untuk book value per share-nya. Jadi itu PBV-nya Java dia di 1,61 kali ya. Jadi Anda membayar 1,61 kali lebih mahal untuk saham Java, seperti itu ya. Kemudian berikutnya EV to EBIT, enterprise value dibagi dengan EBIT ya. EBIT itu earning before interest dan tax, nah, seperti itu ya. Jadi dia EV to EBIT, dia menjawab pertanyaan berapa nilai perusahaan per rupiah atau US dollar ya. Tergantung dia laporan keuangannya dalam US dollar atau rupiah dari laba operasi. Di rasio EV to EBIT itu berguna membandingkan saham-saham dalam sektor atau bisnis yang sama, industrinya sama ya, seperti itu ya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa saham tersebut dinilai terlalu tinggi atau overvalued kalau misalnya dia lebih tinggi. Kalau dia lebih rendah menunjukkan bahwa saham tersebut dinilai rendah atau undervalued ya, yang umumnya lebih murah ya, seperti itu intinya ya. Nah, untuk pengertian lainnya seperti market cap itu kapitalisasi pasar, yang artinya jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga pasar saat ini. Enterprise value, kapitalisasi pasar plus utang dikurangi kas dan setara kas ya. Itu enterprise value, seperti itu rumusnya.
Untuk current share outstanding itu artinya jumlah saham yang beredar ya, seperti itu ya. Itu pengertiannya. Jadi kalau kembali ke tadi ke aplikasi yang Stockbit ya. Jadi di stockbit.com ya. Ini Stockbit Pro ya. Jadi yang join sekuritasnya, Stockbit Sekuritas akan mendapatkan Stockbit Pro gratis ya. Jadi kita bisa analisa perusahaan secara fundamental. Toolsnya dia lumayan lengkap ya. Yang ini di sini kita membandingkan kan Cepin, Java, Mint, dan BMU. PI ratio kita pilih yang paling murah. Jadi paling murah saya kotakin merah ya. 9,37, 8,69 itu untuk TTM-nya. Kalau annualized kan 9,37. Earnings yield-nya kita pilih yang paling tinggi. Jadi di antara Cepin, Java, Mint, dan BMU yang paling tinggi Java ya. Current price to sales kita pilih yang paling rendah. Yang menang di sini Mint ya. Untuk price to book value paling rendah Mint ya. Gitu ya. Kemudian untuk EV to EBIT itu yang paling rendah kan untuk Java. Jadi dia paling menang. Jadi dari sekian banyak indikator ya. Itu Java dia unggul di 4 ini ya, 1 2 3 4 ya. Kalau Mint dia hanya 2 aja seperti itu ya. Jadi pilih yang mana Pak Sunar untuk Cepin, Java, Mint, dan WMU secara fundamental? Saya pilihnya sih yang pertama Java, pilihan kedua ya Mint ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah benar kalau current valuation itu maksudnya cocok atau akurat kalau kita jadikan pedoman ya? Ya kita lihat aja price performance-nya ya. Jadi ini saya ukur dari 1 Februari 2021 sampai dengan 15 April 2021 ya. Jadi ketika itu kan dia turun sebelumnya, kemudian dia rebound naik ya. Nah kenaikannya kalau kita bandingkan antara Cepin, Mint, dan Java, saya terus terang nggak membandingkan yang BMUU karena dia barusan IPO ya. Kalau biasanya saham barusan IPO saya nggak analisa ya. Ya kita jangan pilih yang barusan IPO, kita pilih yang sudah lama aja, minimal 3 tahun lah ya. Jadi Cepin itu dia naiknya 39,55% dalam satu periode yang sama ya, tanggalnya juga sama, range-nya. Nah kalau Mint naiknya 47,62%. Java dia naiknya paling tinggi 73,6% ya. Jadi tadi yang kita analisa secara fundamental kan, kita pilih yang pertama Java, yang kedua Mint ya, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama yang paling tinggi kan Java, yang kedua yang paling tinggi Mint ya, yang ketiga Cepin ya. Jadi match ya atau cocok ya seperti itu ya. Jadi berguna ya. Nah untuk mengetahui caranya ini untuk upside price performance-nya saya tunjukkan langsung di aplikasi Stockbit-nya ya. Jadi lewat browser di sini ya. Saya ganti dulu. Ini kan tadi mengenai comparison-nya ya. Untuk bentar ya. Untuk chart-nya kita tinggal klik di Stockbit ya. Jadi ini Java. Ini yang gambaran saya sebelumnya ya. Itu saya bikin video, saya hapus dulu ya. Saya tunjukkan bagaimana cara mengetahuinya ya. Jadi ini kan dia habis naik, kemudian dia koreksi ya. Kemudian dia berhasil rebound. Nah, kita ukur range-nya, price range-nya. Jadi kita pilih yang icon yang ini ya. Kemudian price range, kita klik dari bawah ini ya. 1 Februari sampai dengan tadi contohnya sampai 15 April ya. Saya pakai yang tertingginya ya. Seperti itu ya. Nah, ini 73,64%. Ya, seperti itu ya. Saya pakai magnet supaya pas klik di high-nya. Nah, kita ingin tahu berapa periode ya, seperti itu ya. Kita menggunakan date range ya. Jadi pakai Stockbit ini toolsnya lumayan bagus ya. Gitu ya. Ini 50 bar atau 73 hari. Jadi 50 bar itu maksudnya 50 hari trading ya. Nah, kenaikannya kan 73,6%. Ya kan? Kalau kita bandingkan dengan yang Cepin, dia kenaikannya 39,55%. Dia paling rendah ya. Nah, berikutnya yang agak tinggi ya, Mint ya, seperti itu ya. 50 bar, 3 hari sama ya, periodenya sama juga. Jadi itu yang di aplikasi Stockbit-nya ya. Nah, jadi saya pakai browser. Kemudian kita kembali lagi ke materi presentasi ya. Nah, ini perbandingannya. Jadi tadi cocok ya, match ya. Berguna banget ya untuk analisa fundamental, untuk comparison-nya. Kemudian untuk year to date performance-nya, kalau kita misalnya invest di awal tahun sampai sekarang, itu kalau Cepin terus terang aja investasinya rugi ya, karena harganya turun 9,96% minus ya. Kemudian Mint minus 8,11%. Nah, Java ini dia yang paling bagus ya, pilihan pertama kita tadi ya. Dia price performance-nya year to date-nya dia positif 9,56% ya. Jadi akurat kan analisanya. Jadi
Kita jangan sampai hanya terfokus di analisa teknikal, tapi kita juga harus ingat analisa fundamental juga berguna ya. Ini saya tunjukkan untuk yang di bagian current valuation ya dari aplikasi Stockbit ya. Jadi kurang lebih cukup. Jangan lupa untuk join Stockbit ya. Jadi kalau yang belum mengenal, silakan download Stockbit ya di aplikasi ya. Kalau pakai HP ya atau smartphone ya, buka rekening Stockbit Sekuritas. Di video deskripsi di bawah ini ada caranya untuk pembukaan rekeningnya, terus cara pembeliannya seperti apa ya. Untuk analisa sahamnya juga saya sudah bahas ya. Untuk technical ada price alert-nya juga ya, untuk mengetahui kita kalau ada perubahan harganya yang kita mau, dia akan memberikan kita alert ya di HP ya, notifikasi seperti itu ya. Kemudian transaksi saham di Stockbit itu mudah banget, tanpa minimal deposit dan gratis. Biaya broker itu promo sampai dengan akhir Desember 2021 ya. Jadi buruan daftar supaya mendapatkan gratis biaya broker ya. Trading fee-nya dia murah banget ya, trading fee-nya. Kemudian kalau kita join Stockbit Sekuritas ya, kita akan mendapatkan Stockbit Pro ya untuk analisa fundamental, untuk screener dan analisa teknikal juga ya. Kemudian kita juga mendapatkan Stockbit Academy free ya. Jadi kita bisa belajar lebih dalam ya mengenai analisa fundamental atau mengenai analisa teknikal seperti itu ya. Jadi jangan lupa join, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Jangan lupa klik ya join sekarang. Terima kasih.